Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langit Jakarta tampak mendung saat Letu Rama Wiratama memasuki gerbang markas besar TNI. Langkahnya mantap, bahunya tegap, namun pikirannya diliputi tanda tanya. Panggilan mendadak dari staf intelijen tanpa penjelasan sebelumnya bukan hal biasa. Ia sudah melewati banyak operasi, mulai dari penyergapan teroris di hutan Kalimantan hingga misi rahasia di perairan Natuna. Tapi firasatnya kali ini berbeda. Di ruang rapat steril tanpa jendela, Letkol Aditya menunggunya. Di Mei, hanya ada satu map bertuliskan konfidensial. Setelah salam singkat, Aditya langsung ke pokok persoalan. "Kau akan ke Bangkok, Rama," ucapnya sambil mendorong map ke arahnya. "Bukan untuk operasi, tapi mewakili Indonesia dalam turnamen bela diri internasional." Rama mengernyit. "Saya prajurit, bukan atlet, Komandan." Aditya tersenyum samar. "Justru itu, dunia memandang rendah tentara kita. Mereka pikir kita hanya bisa perang di hutan." Saat Thailand menyindir kemampuan tempur kita dalam forum militer ASEAN kemarin, komando tak tinggal diam. Mereka ingin balasan, di ring. Rama membuka map. Foto-foto lawan, arena pertandingan, dan data para petarung asing tersaji. Salah satunya, Niran Jatuphon, juara bertahan dari Thailand. Wajahnya tenang, tapi tajam seperti pisau. "Ini bukan sekadar pertandingan," lanjut Aditya. "Ini pertarungan harga diri bangsa." Rama menutup map pelan. Tak banyak bicara. Tatapannya mengeras. Ia tahu, tugas ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang membuktikan siapa dirinya dan siapa bangsanya. Bangkok menyambut dengan udara panas dan aroma khas jalanan yang ramai. Letu Rama Wiratama melangkah keluar dari bandara dengan ransel di punggung dan pandangan tajam menyapu sekeliling. Ini bukan misi militer, tapi suasananya tak kalah menegangkan. Ia bukan datang sebagai turis, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap pandangan dunia yang meremehkan prajurit Indonesia. Setibanya di kompleks pelatihan turnamen, Rama langsung disuguhkan pemandangan para petarung dari berbagai negara. Tubuh-tubuh kekar, teknik tinggi, dan sorot mata yang dipenuhi ego dan determinasi. Namun hanya satu yang menarik perhatian Rama, seorang pria Thailand dengan kepala plontos dan postur sempurna, Niran Jatuphon. Niran berdiri di tengah ring, sedang melatih tendangan berputar yang memekakan telinga. Gerakannya luwes namun bertenaga. Sekilas mata mereka bertemu. Niran menghentikan latihannya, lalu mendekat ke pelatihnya dan berbisik, cukup keras untuk didengar Rama. "Itu tentara dari Indonesia? Mereka tak tahu cara bertarung. Mereka hanya tahu menembak." Rama mendengar jelas, tapi wajahnya tetap datar. Ia tak tersinggung, tak terpancing. Ia tahu pertempuran sejati bukan dimulai dari kata-kata, tapi dari bagaimana seseorang berdiri saat badai datang. Sore itu, Rama memilih berlatih di ring terbuka, di bawah panas matahari Bangkok. Ia tak memakai sepatu, mengikuti tradisi lokal. Setiap langkahnya adalah bentuk adaptasi. Ia bukan hanya belajar bertarung, ia sedang memahat dirinya menjadi bagian dari medan laga baru. Dan di tengah panas dan ejekan itu, ia bersumpah dalam hati, bukan hanya akan bertahan, tapi akan membuat dunia melihat siapa dia sebenarnya. Hari-hari latihan di Bangkok terasa panjang dan melelahkan bagi Letu Rama Wiratama. Ring bukan medan tempur yang biasa ia hadapi. Di hutan, ia bersembunyi, mengendap, dan menyerang tanpa suara. Tapi di sini, semuanya terbuka. Setiap gerakan diawasi, setiap kelemahan bisa jadi bumerang. Ia memulai dari dasar. Sepatu tempurnya ia tanggalkan, mengganti dengan kaki telanjang seperti petarung lokal. Ia mempelajari irama langkah Muay Thai, menyatu dengan pola gerakan yang mengandalkan ritme, kekuatan, dan fleksibilitas. Tendangan rendah,
pukulan siku, dan gerakan clinch menjadi makanan hariannya. Tubuhnya memar, tapi tekadnya tak gentar. Namun tekanan tak hanya datang dari latihan. Media lokal mulai menyoroti partisipasinya. Mereka menyebut Rama, tentara eksperimental, bahkan meremehkannya sebagai alat propaganda negara. Niran Jatuphon memanfaatkan kesempatan itu. Dalam wawancara televisi, ia berkata sambil tertawa, "Kami di sini untuk bertarung, bukan untuk bermain perang-perangan." Komentar itu menyebar cepat. Banyak yang menertawakan Rama. Tapi ia memilih membalas di ring, bukan lewat kata. Dalam laga pemanasan, Rama berhadapan dengan petarung Rusia bertubuh besar bernama Mikhail. Laga itu tampak tidak seimbang di atas kertas. Tapi saat bel berbunyi, Rama menunjukkan bahwa naluri tempurnya tak kalah tajam. Ia membaca pergerakan lawan dengan cermat, melancarkan pukulan kombinasi cepat dan teknik kuncian khas bela diri militer. Dalam waktu singkat, Mikhail tersungkur tak sadarkan diri. Stadion terdiam. Hari itu, semua mulai melihat, Rama bukan sekadar tentara. Ia sedang berubah menjadi petarung sejati. Hari yang dinanti tiba. Stadion Lumpine di Bangkok, pusat dunia Muay Thai, bergemuruh oleh ribuan penonton yang memadati tribun. Lampu sorot menari di atas ring, dan suasana dipenuhi sorak-sorai serta dentuman musik khas pertarungan. Letu Rama Wiratama berdiri di belakang tirai, mengenakan celana pendek merah hitam dan selempang merah putih yang disematkan di bahunya. Detak jantungnya tenang, meski sorot matanya tajam. Ia bukan hanya membawa tubuhnya kering, ia membawa nama, bendera, dan martabat bangsanya. Di sisi lain, Niran Jatuphon memasuki arena dengan balutan ikat kepala tradisional Thailand, disambut riuh tepuk tangan dari pendukung tuan rumah. Langkahnya ringan, penuh percaya diri. Senyumnya mengejek, seperti sudah yakin hasil pertandingan. Ketika bel pertama berbunyi, Niran langsung mengambil inisiatif. Tendangan lutut, pukulan siku, dan gerakan clinch dilancarkan tanpa ragu. Gerakannya cepat dan ganas. Tapi Rama tidak panik. Ia membaca ritme, bergerak memutar, dan sesekali membalas dengan pukulan lurus serta bantingan pendek yang diadaptasi dari teknik bela diri militer. Tubuh mereka saling berbenturan. Keringat bercucuran, napas memburu, dan sorak penonton terus menghujani ring. Beberapa kali Niran berhasil mendaratkan pukulan keras, namun Rama tetap berdiri kokoh. Pertarungan berlangsung brutal. Luka mulai terbuka di pelipis Rama, dan sudut bibir Niran pecah akibat pukulan balasan. Tapi tak satu pun dari mereka mundur. Setiap detik di atas ring terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Malam itu, ring Lumpine tak hanya jadi tempat bertarung. Ia menjadi panggung kehormatan, tempat dua dunia, tentara dan petarung, beradu jiwa. Ronde keempat dimulai dengan ketegangan yang nyaris membekukan udara. Rama terlihat goyah. Serangan bertubi-tubi dari Niran Jatuphon mulai menunjukkan dampak. Sebuah pukulan siku dari arah kiri menghantam rahangnya telak. Rama terhuyung, nyaris tersungkur. Penonton bersorak, mengira laga akan segera berakhir. Namun dalam kabut rasa sakit dan gemuruh stadion, pandangan Rama menangkap bayangan samar di pikirannya. Wajah ayahnya, Kolonel Wiratama, yang gugur saat bertugas di daerah konflik. Ia teringat janji masa kecilnya di depan pusara, "Aku akan jadi penjaga negeri ini, ayah, dengan cara apapun." Tiba-tiba, ada kekuatan lain yang bangkit dari dalam dirinya. Bukan sekadar semangat, tapi tekad yang sudah dipatri bertahun-tahun. Dengan satu tarikan napas panjang, Rama menegakkan tubuhnya. Matanya kembali tajam. Bukan lagi mata seorang petarung yang kesakitan, melainkan mata seorang prajurit yang menolak tumbang. Ia mulai membaca gerakan Niran dengan jernih. Setiap pola, setiap kecenderungan, bahkan jeda napas lawan. Ketika Niran mencoba menyarangkan tendangan tinggi, Rama menunduk cepat, melancarkan tendangan rendah ke paha yang menopang berat badan Niran. Gerakan itu mengganggu keseimbangan lawan. Niran terkejut. Dalam sekejap, Rama menerjang maju, menjepit Niran di sudut ring. Ia melancarkan kombinasi pukulan pendek, cepat, akurat, dan bertubi-tubi, ke arah perut dan rusuk lawan. Ketika Niran mencoba membalas, Rama memanfaatkan momentum itu untuk menjatuhkannya dengan teknik lemparan judo yang ia adaptasi dari pelatihan militer.
Tubuh Niran menghantam kanvas keras. Stadion terdiam. Tubuh Niran tergeletak di kanvas. Wasit mulai menghitung, suara hitungan menggema di tengah stadion yang mendadak sunyi. Para penonton menahan napas, mata mereka terpaku pada sosok juara bertahan yang tak kunjung bangkit. Keringat dan darah membasahi wajahnya. Detik ke-10 tiba, dan bel pertandingan berbunyi. Letnan 1 Rama Wiratama berdiri tegap di tengah ring. Dadanya naik turun mengatur napas. Ia tak mengangkat tangan, tak melompat kegirangan. Yang ia lakukan hanya satu. Menunduk hormat ke arah bendera merah putih kecil yang berkibar di sudut arena. Sebuah penghormatan diam-diam, namun penuh makna. Sorak-sorai pun meledak. Penonton berdiri, sebagian bertepuk tangan, sebagian masih terpana. Seorang tentara dari negeri yang kerap diremehkan, telah menumbangkan ikon Muay Thai di kandangnya sendiri. Niran bangkit perlahan. Wajahnya babak belur, tapi sorot matanya jernih. Ia melangkah tertatih ke arah Rama. Tanpa banyak kata, ia meraih tangan lawannya dan mengangkatnya tinggi. Sebuah pengakuan dari pejuang sejati. Kau bukan hanya prajurit, ujar Niran dengan suara parau. Kau pejuang sejati. Rama menatapnya sejenak, lalu menjawab tenang. Aku bukan petarung. Aku hanya anak bangsa yang tak sudi diremehkan. Wartawan berebut mengambil gambar. Mikrofon diarahkan ke wajahnya. Tapi Rama tak bicara banyak. Ia tahu, kemenangan sejati bukan terletak pada jumlah pukulan, tapi pada keberanian untuk berdiri saat semua meragukanmu. Malam itu, dunia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar laga. Mereka menyaksikan jiwa seorang prajurit, bukan yang menang karena otot, tapi karena hati dan kehormatan.